Tounan Flower Market. Jadi paling besar katanya di Asia. Ini katanya namanya Vajra Pagoda. Agak mirip juga dengan yang di Bali, nanti besok kita bakal kunjungin. Jadi katanya di sini pun bisa les kungfu Shaolin. Selamat pagi teman-teman, kita masih di Kunming. Sekarang kita bersama teman kita Alvin di depan. Nah ini kita mau naik Grab, dia mau ajak kita ke Flower Market dan juga mungkin nanti Kota Tua. Yuk. Hi Alvin, say hi to my followers. That is a record, by the way. Hello. So where are we going today? We're going to Dunan Flower Market. Okay, it's gotta be a good place, right? Yes, because that is the largest flower market in Asia. In Asia, or Yeah. maybe in the world. Yeah, maybe in the world. Yeah, let's see. Yeah, yeah. 300米后，红绿灯左转，走最左侧车道。红绿灯处。 Oke, kita sampai di tempatnya. Ayo kita jalan. Babang Alvin dan kakak kita di belakang. Di toko inilah berkumpul segala penjual bunga di daerah Kunming. Ini namanya Tounan. Jadi ada ekspor ke 40 negara katanya. Ayo kita coba cek-cek ada bunga apa aja, karena katanya hampir segala jenis bunga ada di sini. Di bagian luarnya masih jual macam-macamnya, misalnya ada teh. Tapi ini mulai ada jual bunga. Jadi katanya lantai satunya itu potted flower, jadi bunga yang ada di pot ya. Nah ini misalnya lagi hias mobil, mungkin ini buat pernikahan ya. Ini di bagian depannya pun udah kelihatan banyak jualan bunga. Dan yang menarik ini banyak yang ini ya, jual karangan bunga buat di kepala. Artinya, bahkan laki-laki pun juga. Nah ini penjual-penjualnya. Coba kita tanya harganya berapa. Wah, 这个多少钱？5块。Oh, 5块。Hanya 5 yen atau sekitar 10.000. Which one is better? Do you think? Which one is better for me? This Blue one. one. I think it's the blue one. Oke, so jadi kita pakai ini aja ya. This, like this. Nah inilah fresh pakai ini, bagus. Jadi kita berpisah dulu sama topi Bang Jago. Kita pakai ini ya. Ini fresh loh. Cuma 10.000 rupiah, murah banget di toko ini. Ayo kita cek di dalam. Let's check. This is our brother Alvin. Okay, good right? Okay, let's go and check the flower market. Ini ada juga anggrek. Ini bunga-bunga 10 yen. Ini kita lihat, ini anggrek. Kalau di Indo mahal kan? Tapi kalau di sini kita bisa lihat harganya cuma 10 yen. Mantap. Dan warnanya nih warna apa nih, lihat. Jadi tadi kita tanya ini harganya 20 yen, 40.000 satunya. Murah ya, bayangin kalau di Indo. Oke, kita lanjut lagi.
Townan Flower Market. Jadi paling besar katanya di Asia dan mungkin jangan-jangan di dunia ya. Bersaing mungkin sama Belanda atau negara lainnya. Nah ini jadi ya sejarahnya gimana? Katanya tahun 1980-an ada petani yang nanam bunga terus dia jual ke Kunming dan laku. Sampai akhirnya dia ketemu seorang profesor di yang intinya di Universitas Agriculture di Kunming. Lalu disaran ini kamu coba tanam ini dan dia bisa. Dan ternyata harga lebih mahal daripada sayur-sayuran. Nah itulah karena lebih mahal dari sayuran akhirnya semua orang-orang lokal di sini nanam dan akhirnya jadi besar. Dan akhirnya dipindahkan ke pasar yang besar ini. Pasar yang besar ini masih baru. Kalau dulu tuh pasar rakyat. Dan akhirnya diekspor ke 40 negara lebih. Nah ini masih lantai satunya. Nanti kita lihat lagi yang di lantai atas. Ini di lantai 2 mereka juga jual pot-potnya nih yang udah dilukis-lukis. Di lantai 2 jadi lebih spesialisasinya ke potnya sebenarnya. Ini pot yang kecil-kecil buat hiasan di kamar misalnya. Ini lantai 3-nya nggak terlalu terkait sama bunga ya. Ayo teman. Ini ya, Townan Huase. Jadi Townan Flower Market ini yang paling bagus, lihat turis. Nah, kita kesini juga bisa ngeliat apa? Ada penguin, nggak tahu itu apa. Tapi udah kita balik dulu. Nanti habis makan siang kita mau pergi lagi. Kita mau pergi ke Flower Exhibition dan juga ke kota tua namanya Gwandu kota tuanya. Ya udah yuk. Selamat sore. Ini kita baru jalan lagi. Jadi kita nggak jadi ke Flower Exhibition ya, yang padang bunga karena tadi hujan. Jadi bisa kelihatan ini hujan. Ini udah baru aja selesai. Jadi kita langsung mau ke Gwandu aja. Kota tua di Kunming. Tapi pertama kita mau ke stasiun kereta api beli tiket dulu. Yuk ikutin. Ini kita sudah sampai di railway station. Nah, kita ke sana ke loket. Ini beli untuk tiket besok ya. Kalau online katanya udah habis kursinya. Cuma kalau mau langsung mungkin ada. Kita cek aja. Kunming Railway Station. Tuh. Rame. Kita mau beli tiket dulu. Ini jadi rel keretanya ya. Loketnya ada di depan tuh. Nah, itu tuh. Ini ada antrian, ada juga mesin. Kita coba mesin dulu, kalau nggak bisa kita antri. Tadi udah coba pakai mesin tapi nggak bisa beli ya, karena dia bilang mesti swipe ID card buat China, Hong Kong atau Macau. Jadi kita coba antri di sini. Sambil antri mau coba juga pakai trip.com. Ini kita udah dapet jam 7.58 besok ke Tali. Tapi nggak berdiri ya. Berdiri nggak ada duduk, 105 yuan. Besok jadi kita bakal kesini lagi. Ini subway-nya. Dan kayaknya subway untuk di train station belum buka tuh. Jadi emang mesti jalan dikit. Ini mulai hujan lagi. Bisa kelihatan ya awan hujannya. Udah. Tuh subway-nya udah kelihatan di sana. Let's go.
Ini subway station nih. Tottenham Road. Ayo kita ke bawah. Jadi beli tiketnya gini ya. Lihat petanya mau kemana. Tahu tadi di jalur merah, masih bisa Mandarin dikit memang. Tapi kalau kita klik jalurnya tuh ada nama-namanya. Misalnya kita mau ke Ritchie Road. Nah, mau beli harganya 3 yen. Beli berapa tiket? 2. Nah, ini misalnya. Oh, bisa scan langsung. Ya intinya kayak gitulah. Tadi pakai Alipay udah berhasil. Ya udah, ayo kita jalan. Jadi di sini tuh kalau mau masuk ke MRT pakai lewat security. Jadi nih ya, kita tap. Nah, kebuka. Yuk. Ini jadi kita mau ke Gwandu Old Town. Ini kota kunonya di Kunming. Jadi dulu sebenarnya di sekitaran situ semua kuil-kuil kuno dari zaman dinasti Yuan. Mungkin nyampe sana nanti udah agak gelap, tapi mestinya lampu nyala-nyala. Yuk. Kita bilang ini ya sama Kunming Railway Station. Di subway-nya juga ada toilet ya. Nih, keretanya datang. Kita dari South Ring Road, kita mau lanjut sampai Xingyao. Nah, oke, let's go. Inilah keadaan kereta. Kita udah sampai di Xingyao Road, naik subway ini. Jadi ini di atas tumpukan tanah. Yuk, jalan. Itu juga sana jalan, sini juga jalan, kita jalan. Kita mau jalan ke Gwandu. Ini kalau keluar apa dimasukin aja. Nanti ditelan. Buka. Jadi kita jalan ke Gwandu. Sayangnya ramalan cuaca ternyata agak salah ya. Kirain jam 8 malam udah berhenti hujannya, ternyata masih. Yuk. Ini kita mau coba naik bus. Kalau jalan dari sini 2 kilo, tapi karena agak rintik dan udah jam 8 malam, kita coba naik bus aja. Udah China ya. Nah, pas nih. Oke, yuk kita naik itu. Let's go. Nah, dia berhentinya emang di Gwandu. Oke. 各位乘客，车辆运行中，请不要在车厢内与条之间走动，请注意安全。乘客您好。 Ini jadi bus di China kayak begini nih, bisa kelihatannya. Di Kunming ternyata juga bisa menggenang ya. Jadi bukan cuma di Jakarta doang. Tuh. Menggenang. Dan Gwandu Old Town-nya di sebelah sana ya. Ayo kita jalan. Ini ya. Kita masuk juga. Mesti nyebrang jembatan. Yuk. Oke. Let's go. Inilah kota tuanya. Lewatin jembatan melalui gerbang ini. Tapi nggak ada penjelasan bahasa Inggris ya. Dan ini kita udah malam juga. Dan di sini ada beberapa kuil kuno. Yang terakhir itu jadi kuil Shaolin salah satunya. Nah, kita cek aja sambil cari makan. Jadi walking street juga, area makan. Toko jualan. Ini ada beberapa gedung-gedung yang emang udah tua nih ya. Jadi bisa kita lihat ke atas. Tuh. Ini salah satu kuil tertua di China. Ada kuil Shaolin itu dengan 2 pagoda yang juga udah tua. Nah, tapi kalau ini juga nih, jadi penyebaran agama Buddha ya di sini dulu. Yang bentuknya masih setengah kayak candi. Karena kalau di China kan kebanyakan bentuknya pagoda.
Kalau ini bentuknya masih agak candi lah tuh. Yeah. So please tell us a little bit about this place, Alvin. I guess this one is one of the historical places in China, and it's been nationally preserved since it stood out from 12th century. 12th century. AD. Wow. So this one is one of the touristy spots here in Guangdong ancient town rather. Okay. Thank you so much for visiting us here. So we're gonna explore some more, and take a look of the inscription there. We can read. Oke, let's go. Penjelasannya tahun 1458 ya, itu mulai dibangunnya. Jadi zaman dinasti Ming, sudah terus digunakan zaman dinasti Qing. Nah kalau ini katanya namanya Vajra Pagoda. Jadi sebenarnya dulu ada pengapung Hindunya juga, tapi kalau kita lihat ada stupa ini jadi Buddha ya. Dan di belakangnya itu kalau kita lihat, nggak kelihatan di sini, nanti kita datengin, itu ada kuil yang belakangan akhirnya diubah jadi kuil Shaolin. Lalu kita datengin. Jadi inilah Vajra Pagoda. Dari zaman dinasti Ming katanya, bisa kelihatannya bentuknya masih kayak candi, jadi mungkin dibangun oleh orang-orang yang masih terpengaruh budaya India ya. Jadi belum betul-betul pagoda. Tapi di sana kita bisa lihat ada pagoda juga. Jadi di sini betul-betul perbatasan antara agama Buddha yang Hinayana atau Theravada misalnya yang kayak di Thailand gitu, dengan yang Buddha betul-betul Mahayana. Dan pagodanya pun lebih beda. Ini pengaruh juga mungkin dari zaman dulunya kerajaan Nancau ya di selatan dan juga kerajaan Dali. Nah besok kita bakal ke Dali. Ayo kita lihat dulu pagodanya. Ini bisa kelihatan stupa yang besar, tingginya 16 meter kalau nggak salah, dikelilingi 4 stupa kecil di pojok. Dan ini bentuknya gelombang, jadi agak menarik juga. Dan di sebelah sini kita bisa melihat pagoda kembar dengan juga kuil tua. Yang sekarang udah diubah jadi kuil Shaolin. Ini bangunannya juga ada bangunan tua ya, kayak gini. Ini pagodanya. Agak mirip juga dengan yang di Tali nanti. Besok kita bakal kunjungin yang 3 pagoda yang umur 1000 tahun. Dan inilah kuil Shaolin. Wah, bahkan di tengah-tengahnya ini ada kayak altar perunggu ya. Mantap. Jadi katanya di sini pun bisa les kungfu Shaolin kalau mau. Ya sayang kita udah nggak bisa masuk karena udah malam. Dan ini juga nggak dikasih lampu ya pagodanya. Jadi inilah pagodanya ya. Ada 2 dan kuil Shaolin sekarang. Sayangnya nggak banyak informasi dalam bahasa Inggris. Yang bisa kita dapat paling cuma dari Wikipedia atau website-website seperti China Highlights tadi. Jadi memang ada yang bilang dari gayanya dari kerajaan Nancau. Ada juga bilang dari kerajaan Tali setelahnya. Dan juga ada yang bilang dari zaman dinasti Yuan ya. Ketika Said Ajal, gubernur dari Mongol, orang Islam, itu yang membantu penyebaran agama Buddha, Tao, Kristen, bahkan juga Islam tentunya juga ya di Yunan. Yaudah kita cari makan. Inilah kota tua dari Kwantu atau Kunming dulu. Tapi besok kita bakal ke Dali ya, ikutin itu ibu kota yang sebenarnya. Nih area makannya ya. Misalnya barbecue. Minum. Kita pesan ini ya, gorengan. Nah ini masaknya. Kalau ini beef sapi. Ini jadi. Kita pesan lagi. Yang ini egg fried rice. Kalau bilang nggak pakai sayur seperti biasa ya. Jadi mantap. Toiletnya kayak gini ya, menarik juga. Ayo kita lihat dalamnya. Toiletnya campur segala ada.
Di sini juga ada tempat hiburan. Tuh. Menarik juga. Jadi ini jembatan pemohonan ya. Oke, kita jalan pulang ya. Jadi stupanya tadi itu di belakang ya. Mungkin kelihatan dikit. Sedangkan kita jalan, ini jalan utamanya sebenarnya. Di ujung jalan itulah gerbang kota yang masih bertahan. Kota Guangzhou kuno. Kalau lihat ke kanan ada gerbang ini juga. Master of divination. Tapi ini I can't really forget that one. mana ada boneka bohong-bohongan nih. Snack-snack. Jadi emang dibikin supaya terkesan seperti kota tua. Tapi kalau mau lihat kota tua yang bener-bener tua, semua bangunan-bangunannya itu di Lijiang. Kita bakal ke sana mungkin 2 hari lagi ya dari Tali. Besok ke Tali dulu. Bagus kan? Ini Ancient Gate. Gerbang kota tuanya. Inilah perjalanan kita hari ini di Flower Market dan juga di Guangzhou Old City. Ikuti terus karena besok kita mau jalan ke Dali atau Tali ya. Itu adalah ibu kota dari Nanchao zaman dulu. Ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.